Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin dengan NIM 201210150, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester dengan mata kuliah Statistika Pendidikan sebagai dosen pengampu, yakni Ibu Marisa Sanata MPD. Baiklah, langsung saja pada materi uji normalitas. A. Ringkasan materi. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan di antara Chi-square, Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Jerquevera. 1. Uji normalitas Chi kuadrat. Dalam menyelesaikan pengujian Chi kuadrat terdapat langkah-langkah sebagai berikut. A. Merumuskan hipotesis. Hipotesis 0, data berdistribusi normal. Hipotesis kerja, data tidak berdistribusi normal. B. Menentukan nilai uji statistik. X kuadrat hitung sama dengan sigma OI sama dikurang EI kuadrat per EI. C. Menentukan taraf nyata alpha. Untuk mendapatkan nilai Chi kuadrat tabel, X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurang alpha dikali derajat kebebasan sama dengan ditanya. D. Menentukan kriteria pengujian hipotesis. Hipotesis 0 ditolak jika X kuadrat hitungan lebih besar atau sama dengan dari X kuadrat tabel. Hipotesis 0 diterima jika X kuadrat hitungan lebih kecil dari X kuadrat tabel. E. Memberikan kesimpulan. Contoh soal. 1. Diketahui data nilai matematika dari 32 mahasiswa dalam menyelesaikan uji statistik ada sebagai berikut yang tertera dalam tabel. Uji apakah data tersebut berdistribusi normal? Pertanyaannya, penyelesaian. Langkah 1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis 0, data berdistribusi normal. Hipotesis kerja, data tidak berdistribusi normal. Langkah kedua, menentukan nilai uji statistik. Jangkauan atau uji sama dengan data terbesar dikurang data terkecil sama dengan 95 dikurang 32 sama dengan hasilnya 63. Banyaknya kelas atau K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 1 tambah 3,3 log N 32. 1 tambah 4,97 5,97 diambil K sama dengan 6. Panjang kelas sama dengan jangkauan per banyak kelas sama dengan 63 per 6 sama dengan 10,5 diambil panjang kelas sama dengan 11. Selanjutnya, data di atas digunakan untuk membuat distribusi frekuensi di bawah ini, yang sudah tertera pada tabel berikut ini. Selanjutnya, mencari rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata sama dengan sigma frekuensi urutan data per sigma fungsi sama dengan 1978 per 32 sama dengan 61,81. Standar deviasi sama dengan akar fungsi urutan data kuadrat per banyaknya mahasiswa dikurang sigma fungsi buka kurung sigma fungsi urutan data kuadrat per jumlah mahasiswa kuadrat sama dengan akar 13.720 per 32 dikurang buka kurung 1978 per 32 kuadrat dikurang buka kurung 1978 per 32 tutup kurung kuadrat.
sama dengan akar 264,21 sama dengan 16,25. Selanjutnya, membuat dan melengkapi si kuadrat berikut ini perhitungannya dijelaskan di bawah ini yang tertera pada tabel berikut ini. Dari tabel ini kita dapat nilai si kuadrat x kuadrat sama dengan 2,6831. Terus bagaimana caranya mendapat nilai z pada tabel B di atas? Z sama dengan batas kelas dikurang rata-rata per standar deviasi. Kita ambil batas kelas. BK pada barisan pertama yaitu 29,5 dikurang 40,5. Untuk batas kelas 29,5, Z sama dengan batas kelas dikurang rata-rata per standar deviasi sama dengan 29,5 dikurang 61,81 per 16,25. Hasilnya sama dengan min 1,98. Untuk batas kelas 40,5, Z sama dengan batas kelas dikurang rata-rata per standar deviasi sama dengan 40,5 dikurang 61,81 per 16,25. Hasilnya sama dengan min 1,31. Lakukan seperti itu seterusnya untuk batas-batas kelas lainnya dan dapatkan semua nilai Z. Seterusnya, bagaimana cara mendapatkan luas tiap kelas interval pada si kuadrat di atas? Baiklah, prosedur perhitungan dijelaskan di bawah tabel ini sebagai berikut. Jadi begini, setelah mendapatkan nilai Z, carilah luas 0 dikurang Z menggunakan tabel Z. 89 dilihat dari tabel Z didapat 0,4761. Dari tabel di bawah ini, tabel Z. Untuk nilai Z sama dengan min 1,31. Dilihat dari tabel Z didapat 0,40419. Selanjutnya, sekali lagi bagaimana mencari luas tiap kelas interval? Pertanyaannya, kita ambil luas 0 dikurang Z pada baris pertama yaitu 0,4761 dan 0,4049. Maka luas tiap kelas interval 0,4761 dikurang 0,4049 sama dengan hasilnya 0,0612. Ketentuan, apabila tandanya sama maka dikurangi dan apabila tandanya berbeda maka ditambahkan. Lanjutkan menghitung luas tiap kelas interval pada baris yang selanjutnya. Bagaimana mencari frekuensi yang diharapkan? Pada tabel B di atas, frekuensi sama dengan luas tiap kelas interval dikali N atau jumlah responden sama dengan 0,06122 dikali 32. Hasilnya 1,95884. Jadi kita ambil luas tiap kelas interval pada baris pertama. Frekuensi sama dengan luas tiap kelas interval dikali N atau jumlah responden sama dengan 0,0612 dikali 32. Hasilnya sama dengan 1,9584. Lakukan begitu untuk baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Baiklah, mungkin hanya inilah dapat kami jelaskan dari materi statistika pendidikan. Mungkin jikalau terdapat suatu kesalahan dalam penyebutan dan penulisan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.